Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bertahan sampai akhir yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Injil Matius 24 ayat yang ke-3 sampai 14 menjelaskan bahwa para murid datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang kapan akhir zaman itu akan datang dan apakah tanda-tandanya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi tanda-tanda dari akhir zaman tersebut. Akhir zaman itu akan dimulai dengan penderitaan dan munculnya beberapa tanda-tanda. Antara lain, yang pertama munculnya nabi-nabi palsu, terdapat pada ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak orang yang datang dengan memakai nama Tuhan Yesus. Mereka melakukan banyak mujizat dengan memakai nama Tuhan Yesus. Namun, kedatangan mereka sesungguhnya bukanlah untuk memberitakan nama Yesus atau hal kerajaan Allah, melainkan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dalam Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan bahwa tugas dari seorang Nabi Allah adalah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Tanggung jawab seorang Nabi adalah menjadi penyambung lidah Allah kepada umat Allah. Nabi harus mampu berkata-kata sesuai apa yang Allah firmankan kepadanya. Tetapi nabi-nabi palsu ini akan menyampaikan hal-hal yang bukan merupakan suara hati Tuhan. Mereka akan menyesatkan umat Tuhan dan mengajarkan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Di dalam ajaran mereka yang sesat tidak ada kebenaran di dalamnya, sehingga membuat umat Tuhan tidak hidup dalam firman Tuhan atau di dalam kebenarannya. Poin yang kedua adalah banyak bencana, terdapat pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Menjelang akhir kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjelaskan akan muncul banyak kesusahan besar. Di antaranya adalah akan muncul perang. Banyak bangsa akan melawan bangsa lainnya. Akan muncul juga kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Namun, Tuhan Yesus menjelaskan semua hal tersebut bukanlah akhir dari kesudahannya, melainkan baru permulaan penderitaan dari zaman baru. Poin yang ketiga adalah penganiayaan terhadap umat Allah. Terdapat pada ayat ke-9 sampai 10. Apabila akhir zaman sudah semakin mendekat, penganiayaan terhadap umat Allah akan menjadi semakin hebat. Umat Allah atau orang-orang percaya akan mengalami penganiayaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Umat Allah akan disiksa, dibunuh, dan akan dibenci oleh banyak orang oleh karena nama Allah. Dengan banyaknya tantangan yang akan muncul nantinya, maka sebagian orang yang tidak kuat bertahan akan murtad. Mereka akan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Poin yang keempat adalah pudarnya kasih persaudaraan. Terdapat pada ayat yang ke-12. Akibat dari sebagian orang yang sudah hidup dalam penyesatan, maka mereka tidak lagi hidup dalam terang firman Tuhan. Sebagian besar orang tidak lagi memiliki kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama manusia. Sebagian besar orang akan hidup dalam kedurhakaan. Mereka hidup dalam kekerasan dan kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tema perenungan firman Tuhan saat ini adalah bertahan sampai akhir. Kata bertahan dalam bahasa Yunani adalah hupomeno, yang artinya tidak mundur, tidak surut, tidak melarikan diri, tetap bertahan dan tekun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 13, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mampu bertahan sampai akhir, maka dialah yang akan selamat. Orang yang selamat pada akhir zaman nanti adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan teguh berpegang pada imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang akan kita hadapi nantinya, iman kita tidak boleh goyah. Iman kita tidak boleh undur atau surut, meskipun tantangan, rintangan, hambatan, dan penderitaan datang. Kita harus tetap bertahan sampai akhir. Orang-orang yang mampu bertahan, mereka lah yang akan selamat
dan sampai menuju ke rumah Bapa di surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.